Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Desma Gustiana dengan rekan-rekan saya dari kampus IKIP Siliwangi, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Sebelumnya nama ibu. Nama Ibu Eli Nur Hayati. Ibu mengajar kelas 10 dan kelas 11 dari sekolah Seman 1 Cikalongwetan. Baik, di sini saya ingin menanyai tentang kurikulum. Kurikulum apa yang sedang dipakai di sekolah ini? Kurikulum yang dipakai di sekolah ini 2 kurikulum yang dipakainya. Untuk tahun ajaran 2021 itu tahun kemarin itu kita memakai 2 kurikulum, dan begitupun juga sekarang memakai 2 kurikulum. Jadi kurikulum pertama di 2021 kita pakainya kurikulum untuk kelas 11 dan kelas 12 itu memakai kurikulum 2013. Nah, untuk kelas 10-nya kita memakai kurikulum sekolah penggerak saat itu, karena kebetulan di Bandung Barat ini ada 4 sekolah yang terpilih menjadi sekolah penggerak. Jadi kita prototipe ya untuk kurikulum baru yang yang mau diluncurkan oleh Kemendikbud. Jadi di Bandung Barat ada Seman 1 Cikalongwetan, Seman 1 Lembang, Seman 1 Parompong, dan Seman SMA Al-Azhar. Nah, untuk tahun ini kita juga sama. Kelas 12-nya kita memakai masih, jadi kelas 11 yang naik ke kelas 12 itu tetap kurikulum 2013. Nah, untuk kelas 10 yang naik ke kelas 11 itu berarti sudah memakai tidak sekolah penggerak ya kalau sekarang, karena semuanya sudah mulai launching ya kurikulum Merdeka Belajar. Jadi hampir semua sekolah itu memakai tahun ajaran ini memakai kurikulum Merdeka Belajar. Jadi tidak ada lagi sekolah penggerak, kurikulum sekolah penggerak, adanya kurikulum Merdeka Belajar. Jadi untuk tahun ini kita kurikulum Merdeka Belajarnya berarti kelas 11 dan kelas 10. Ya. Berarti kelas 12 mah enggak? Kelas 12 enggak. Ya, kita memakai tetap 2013. Kurikulum 2013. Yang kedua, apa perbedaan antara kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka Belajar? Walaupun menurut kementeriannya itu tidak ada perbedaan ya, tidak ada perbedaan yang ini, tetapi sebetulnya berbeda karena di kurikulum 2013 kita ada 3 tingkatan, 10, 11, 12. Nah, kalau Merdeka Belajar itu kita pakainya bukan lagi kelas tapi fase. Ada fase E, ada fase F. Jadi fase F itu di kelas 10. Ya, fase E itu di kelas 10. Nah, kemudian setelah fase E langsung ke fase F. Jadi udah setelah fase F tidak ada lagi. Jadi tidak ada 10, 11, 12 karena perubahannya ada di fase gitu. Jadi nanti kemungkinannya kalau tetap 11, 12, jadi 11, 12 itu ada di fase F gitu. Jadi nanti materinya itu yang fase F itu ya itu fase F tuh jadi seluruh materi yang nanti diajarkan di kelas, kalau kurikulum 2013 ya, kelas 11 dan kelas 12 gitu. Jadi nggak ada lagi naik tingkat, sudah saja di fase F gitu. Itu bedanya ya. Itu yang pertama dari fase. Yang kedua itu dari administrasi ya. Kalau dari administrasi, kalau kurikulum 2013 itu ada RPP. Ya. Kalau di kurikulum Merdeka Belajar itu tidak ada. Adanya ATP. Jadi tujuan pembelajarannya tertuang di ATP. Kemudian RPP-nya tertuang di modul pembelajaran, modul ajar ya. Jadi bukan modul yang kita kalau kuliah kita dapat modul, bukan, tapi itu penuangan dari RPP. Jadi itu bedanya. Itu dari segi itu. Kemudian tidak ada lagi penilaian secara keterampilan sama pengetahuan. Kalau 2013 itu ada pengetahuan dan keterampilannya. Kalau di Merdeka Belajar itu tidak ada ya, tidak ada, hanya nanti ada
project namanya, ada project. Jadi ada pengetahuannya, ada projectnya. Nah, project itu lebih ke, tapi tidak menyangkut ke materi pembelajaran, karena project itu lebih ditekankan pada profil pelajar Pancasilanya gitu. Jadi ada sekarang tuh bedanya Merdeka Belajar itu ada yang disebut dengan profil pelajar Pancasila. Itu mungkin bedanya yang terlihat. Kalau gitu. bedanya RPP sama ATP itu apa, Ibu? Kalau ATP itu sebetulnya tujuan pembelajaran gitu ya. Jadi ATP itu tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajarannya dibuat secara terpisah gitu. Ada terpisah. Nah, nanti dari ATP itu baru ke modul ajar gitu. Kalau di RPP kan tujuan pembelajarannya sudah mencakup di RPP. Kalau di Merdeka Belajar tidak. Jadi ada ATP dulu, baru nanti dari ATP itu dituangkan ke dalam modul ajar. Itu bedanya ya. Ibu kalau boleh tanya, Iya boleh, silakan. perbedaan yang Ibu rasain dari kurikulum 2013 sama yang kurikulum Merdeka Belajar itu apa? Iya, yang dirasakannya itu ya tadi. Jadi kita tidak, jadi kita belajar lagi pembuatan ATP itu bagaimana gitu ya. Kemudian pembuatan modul ajarnya, kita membuat lagi modul ajar tuh bagaimana, karena di situ di modul ajar tuh banyak harus pembelajaran berdiferensiasi gitu ya. Jadi ada, kemudian dari penilaian juga, penilaian itu kita harus membuat dulu asesmen diagnostik. Jadi mendiagnostik dulu peserta didik itu bagaimana, nah, mulai dari sifat, karakter ya sampai ke pengetahuan yang dimilikinya. Jadi kenapa? Karena nanti ada perbedaan ketika mengajar siswa itu tidak boleh disamakan sesuai dengan nanti hasil asesmen diagnostiknya ya, diagnostik pertamanya. Jadi kalau anak itu memang kemampuannya segitu, nanti kita menyesuaikan dengan kemampuan anak. Nah, itu yang sedikit repotnya ya, sedikit repot karena misalkan ibu ngajar 6 kelas, berarti ibu harus memperlakukan anak berbeda-beda di 6 kelas tersebut. Nah, itu perbedaannya. Kemudian juga penilaian juga sama. Jadi ibu membuat penilaian itu tidak sama antara anak yang karakternya A ya, berpengetahuannya, kemampuannya A dengan anak yang kemampuannya B. Jadi tidak boleh lagi disamakan. Jadi kalau dulu kan ibu tinggal ya udah soalnya PG gitu. Nah, kalau sekarang PG bukan tidak diperbolehkan, boleh ya, cuma tidak mengukur semua kemampuan anak gitu kan. PG berarti kita menyamakan tuh, berarti kemampuan anak tuh sama. Nah, itu jadi kita harus cari penilaian yang nanti anak tuh dengan kemampuan yang berbeda tetapi dapat mengerjakan soal gitu dengan baik gitu. Nah, itu yang dirasakannya. Terus kemudian yaitu tadi pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi pembelajarannya beda-beda, kemampuannya anak ini A berarti cara pembelajaran seperti ini, kemampuannya B berarti. Nah, jadi modul ajarnya juga dibuatnya berdiferensiasi. Jadi kalau kemampuannya ini berarti modul ajarnya kayak gini gitu. Nah, itu yang agak sulitnya ya. Kemudian juga perbedaannya itu di materi pembelajaran. Materi pembelajaran 2013 itu berbeda materinya dengan Merdeka Belajar. Jadi materi yang di 2013 itu ada di kelas 10, nah di Merdeka Belajar itu tidak ada gitu. Itu yang membedakan, yang terasa. Dalam penilaian pun beda ya. Dalam penilaian pun beda. Kalau waktu itu ibu harus menilai ada pengetahuan, ada keterampilan. Kalau sekarang enggak, karena penilaian pun tetap berdiferensiasi. Sekarang juga jurusan juga nggak ada ya di kelas 10? Ya, itu juga perbedaannya. Ya, jadi tidak ada penjurusan IPA dan IPS. Jadi di kelas 10 itu ada peminatan memilih. Ada, jadi pelajaran tuh ada pelajaran umum, ada pelajaran peminatan. Nah, nanti siswa boleh tuh milih peminatan IPS sama IPA. Di kelas 10 pun tidak ada pelajaran ekonomi, yang ini ya. Maksudnya tuh jadi adanya IPA dan IPS itu.
pembelajarannya IPA dan IPS tadi. IPA itu ada pembelajaran fisikanya, kemudian IPS itu ada pembelajaran ekonomi. Jadi tetapi namanya IPA dan IPS. Jadi buku paketnya tuh sama, semua pembelajaran IPA ada di situ gitu ya. Semua dari kimia, fisika ada dalam buku itu. Buku IPS, buku IPA itu gitu. Jadi nanti baru sekolahnya mau memilih pembelajarannya seperti apa, apakah terpisah atau disatukan, itu baru Nah, untuk kelas 11 ini untuk fase F ya, untuk fase F itu tidak ada penjurusan tadi. Nah, untuk anak itu ya, siswa itu peserta didik boleh, jadi boleh memilih, misalkan peminatan IPA, peminatan IPS, ada peminatan umum ya, di situ ada prakarya, ada seni di situ. Nah, kalau siswa itu memilih pelajaran, jadi boleh memilih peminatan IPA 1, IPS 2 atau IPA 2, IPS 1 gitu. Dan itu diserahkan kepada siswa. Jadi siswa bebas memilih gitu. Jadi siswa boleh bebas memilih. Jadi kan kalau dulu IPA jurusan IPA, jurusan IPS, berarti IPA-nya semua pembelajaran IPA ada gitu ya. Baru nanti lintas minatnya milih IPS gitu ya, ekonomi. Boleh geografi atau apa ya. Begitupun juga di IPS. Nah, kalau sekarang nggak ada. Jadi ada yang milihnya pelajaran IPS-nya ekonomi, berarti dia tidak belajar sosiologi dan geografi. Gitu. Cukup di situ aja. Fisikanya memilih fisika IPA-nya memilih fisika dan biologi, berarti dia tidak belajar kimia di fase F nanti di kelas 11-nya. Gitu. Bu, izin bertanya juga, kesulitan apa sih yang dihadapi Ibu gitu ketika menjalani kurikulum sekarang? Ya, kurikulum merdeka ya. Kebetulan kalau kemarin ya, itu di 2021 Ibu ngajarnya kan 2 ya, kelas 10 dan kelas 11. Kelas 10-nya kurikulum Merdeka Belajar, kelas 11-nya masih kurikulum 2013 gitu ya. Nah, untuk sekarang kemungkinannya Ibu ngajar di dua-duanya di kelas di Merdeka Belajar. Jadi itu lebih enak karena langsung bikinnya satu perangkat yang sama, tidak 2 kurikulum gitu ya. Kesulitannya itu yaitu tadi, kesulitannya kita masih meraba-raba pembuatan ATP sama modul ajar. Kemudian untuk kelas 11 sekarang kita juga belum tahu materi yang mau diajarkannya apa, belum ada ini materi yang, karena kita baru kan, hanya beberapa sekolah aja. Jadi kalau yang sekolah yang lain kan sudah enak karena sudah ada kan, berarti masuk sekarang kan, baru masuk sekarang kurikulum Merdeka Belajarnya. Jadi kelas 10-nya mereka sudah punya contoh modul ajar, sudah punya contoh ATP dari sekolah-sekolah yang lain. Nah, kalau Ibu semuanya baru, kemarin bikin modul aja sama ATP sendiri gitu ya, nggak ada contoh dari yang lain. Nah, begitupun juga sekarang kelas 11, berarti Ibu yang mengawali gitu ya, pembuatan ATP sama modul ajarnya. Nggak ada contoh-contoh dari bagaimana sih modul ajar yang benar, bagaimana sih ATP yang benar gitu. Jadi itu kesulitannya itu aja sih. Kalau materi mah ada ya, paling nanti penyesuaian dengan siswa, penyesuaian ya nanti kalau itu mengikuti kan, karena pembelajarannya berdiferensiasi, berarti nanti mengikuti kemampuan siswanya bagaimana di kelas 11 gitu. Itu yang kesulitan yang awalnya itu aja, pembuatan modul aja sama ATP itu. Izin bertanya lagi. Silakan. Bagaimana cara mengimplementasikan kurikulum tersebut di dalam pembelajaran? Ya, mengimplementasikannya berarti ya sesuai dengan ATP dan modul ajar yang kita buat ya. Kemudian juga keinginan dari kurikulum Merdeka Belajar ini mengarahnya pada apa.
eh, ditekankannya kan kepada profil pelajar Pancasila ya, 8 profil pelajar Pancasila. Jadi pembelajaran pun kita arahkan ke situ. Siswa yang jadi nanti nilai sikapnya itu siswa yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berpikir kritis gitu ya, berkebinekaan. Nah, itu yang ditekankan juga di pembelajaran gitu. Jadi mengimplementasikan profil pelajar Pancasila tersebut ke dalam pembelajaran, juga mengimplementasikan dari ATP dan modul ajar yang kita buat sesuai dengan pelajarannya gitu. Itu implementasi. Ada lagi? Ada. Ya. Ibu izin bertanya, kalau pembelajaran bahasa Indonesia pada kurikulum yang sekarang seperti apa sih? Ya, kalau pembelajaran bahasa Indonesia itu lebih sebetulnya di Merdeka Belajar itu lebih enak ya, karena lebih ke apa project yang kan kalau bahasa Indonesia kan kebanyakannya project ya, pembuatan novel gitu ya, apalagi kan namanya kurikulum Merdeka Belajar, jadi guru itu boleh berkreasi gitu ya. Jadi ketika sekarang tuh lagi banyak-banyaknya, lagi boomingnya apa tuh yang stand up comedy, nah itu bisa diaplikasikan di pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian biografi, penulisan biografi itu bisa diaplikasikan, misalkan menulis biografi sendiri, teks biografi sendiri, nggak perlu orang lain gitu kan, karena kan itu pembelajaran teks biografi berarti bisa nggak perlu nyari ke orang lain, cukup teks biografi diri sendiri aja. Nah itu enaknya dengan kurikulum Merdeka Belajar, karena kita guru itu bisa berkreativitas sehingga siswa belajar itu lebih menyenangkan dan lebih dengan kejadian sehari-hari gitu ya, dengan peristiwa sehari-hari itu kan siswa lebih mengena gitu ya, daripada ngulangnya ngawang-wang gitu ya, biografi tokoh A tokoh B kan lebih ngawang-wang ya, dan siswa tidak dapat bagaimana cara penulisan teks biografinya sendiri gitu. Nah itu implementasi di pelajaran bahasa Indonesia itu sebenarnya lebih enak dengan kurikulum Merdeka Belajar gitu. Kalau itu kan Bu, perbedaan yang 2013 sama yang Merdeka Belajar kan, siswa tuh kalau 2013 yang siswa tuh yang aktif ya Bu. Kalau guru kan nggak aktif, kayak biasa aja gitu. Jadi disuruh siswa aja yang aktif gitu. 2013. Kalau yang Merdeka Belajar itu seperti apa Bu? Itu sama, sebetulnya sama. Dari sisi itu sama, karena kreativitas itu dimunculkan dari siswa gitu ya. Cuma kita kan guru sebagai motivator, fasilitator, memfasilitasi. Nah, cuma fasilitator di Merdeka Belajar itu kita lebih bisa all out gitu ya, tidak ada yang membatasi gitu. Kreativitas kita ketika menjadi fasilitator untuk siswa itu kita lebih bebas berkreasi. Berarti gitu. bisa berkarya juga gurunya. Ya, bisa berkarya gurunya. Lebih aktif lagi. Iya betul ya, gurunya harus sama, guru juga harus menggali biar guru tuh bisa menjadi fasilitator yang baik buat siswa, sehingga muncullah kreativitas dalam diri siswa gitu. Nah itu bedanya ya, sebetulnya mah sama siswa dituntut yang aktif adalah siswa ya, gurunya sebagai sebagai motivator dan fasilitator, kalau itu sama. Yang terakhir Bu, Ya. lebih jelasnya gitu, bagaimana sistematika kurikulum Merdeka yang sedang dipakai sekarang? Ya, sistematikanya tadi ya. Jadi pertamanya berarti pembuatan dulu ATP ya, untuk itu pembuatan dulu ATP, kemudian pembuatan setelah ATP dituangkan ke modul ajarnya, kemudian untuk pembelajarannya
pembelajarannya sendiri itu berarti harus sesuai dengan modul ajar yang dibuat ya. Nah, kemudian untuk penilaian, sistematika penilaiannya itu pertama siswa itu diharuskan dulu ya, guru itu diharuskan dulu menilai secara tes asesmen diagnostik. Jadi ada asesmen diagnostik, ada asesmen formatif, ada asesmen sumatif. Jadi ada 3 penilaian. Ini sistematikanya ya untuk penilaian. Asesmen diagnostiknya jadi mendiagnostik siswa terlebih dahulu itu di awal materi. Jadi ketika masuk ke bab materi ke-1 itu siswa didiagnostik terlebih dahulu ya. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut pembelajaran sebelumnya atau yang menyangkut kondisi siswa. Siswa itu kondisinya bagaimana gitu ya, kesiapan belajarnya itu ada di asesmen diagnostik. Kemudian setelah itu pembelajaran di kelas. Nah, selama pembelajaran di kelas itu guru melakukan asesmen formatif. Jadi sehari-hari tugas. Nah, asesmen formatif itu yang mengukur nanti kemampuan siswa setelah menerima materi pembelajaran gitu. Nah, yang terakhir baru asesmen sumatif. Nah, itu biasanya beres 1 bab, baru di asesmen sumatif gitu, di penilaian sumatif. Itu itunya ya, apa sistematikanya. Itu mungkin ya. Udah. Ditanya lagi nggak? Ada lagi pertanyaan? Udah. Ya. Udah. Nah, itu ya. Jadi itu perbedaan antara Merdeka Belajar sama 2013, dan mungkin nanti adik-adik semua ya nanti akan dipaksa ya, bukan ya, nanti akan berarti sudah masuk ke kurikulum Merdeka Belajar. Nanti juga diperkenalkan di itu ya, di kampus mungkin tentang kurikulum Merdeka Belajar. Ya. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya dan jawabannya. Mohon maaf bila mengganggu waktu Ibu. Tidak apa-apa. Mudah-mudahan ilmu yang Ibu sampaikan bermanfaat. Amin. Ya. Terima kasih Ibu. Sama-sama.